Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Agar kita tidak dibodohi atas nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu itu viral Habib Ali Jindan yang mempunyai kiswah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kiswah tersebut beliau mengaku bahwa itu kiswah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperlihatkan kepada jemaah. Kemudian berjemaah menciumi kiswah tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah benar kiswah itu adalah kiswah makam Rasulullah? Kan begitu, ya. Kita tanggapi, tapi kita lihat dulu cuplikannya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sebenarnya terkait dengan peninggalan Nabi itu bukan hanya kiswah yang diperlihatkan oleh Habib Ali Jindan itu, ya, tapi banyak sebenarnya, ya. Dari dulu itu banyak, ya. Ada yang punya serbannya, ada yang punya sandalnya, ada yang punya keringatnya, bahkan ada yang punya darahnya. Ada itu kan beberapa bulan yang lalu itu ramai, ada yang meminum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuannya, klaimnya, apakah sebenarnya memang demikian bahwa mereka itu punya peninggalan Rasulullah? Lah itu yang memang perlu kita harus buktikan, gitu ya. Jadi kalau cuma mengaku, misalkan mengaku punya rambut Nabi, punya baju Nabi, punya serban Nabi, punya keringat Nabi, punya darah Nabi, kemudian juga mengaku punya kiswah makam Nabi, nah itu kan klaim saja, belum ada pembuktian, kan begitu, ya. Lah ini penting untuk dibuktikan karena ini ada kaitannya dengan Nabi. Contohnya kan seperti orang jualan sarung misalkan bilang, ini sarung asli dari India. Masa kita langsung percaya? Ada orang jualan misalkan jualan berlian misalkan. Ini berlian asli dari Dubai misalkan. Apakah kita langsung percaya? Ya. Ada orang misalkan lagi jualan mobil misalkan. Ini mobil asli buatan Amerika misalkan. Apakah kita langsung percaya? Ya. Minimal kita akan bilang, masa? Kan bilang seperti itu. Lah, yang kita lihat sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang mempertanyakan. Ketika ada seseorang bilang, ini serban Rasulullah, ini rambut Rasulullah, ini baju Rasulullah, ini sandal Rasulullah, ini keringat Rasulullah,
Rasulullah, ini darah Rasulullah, ini kiswah makam Rasulullah, orang langsung percaya. Aneh saja menurut saya. Ya. Jadi karena ini itu kaitannya dengan Nabi, maka memang harus dipertanyakan keasliannya, harus dipertanyakan kebenarannya. Sama seperti hadis itu kan. Ketika datang hadis, ya, para ulama ini loh, para ulama itu mempertanyakan, benar tidak ini hadis Nabi? Ya, makanya kemudian lahirlah ulama-ulama ahli hadis. Kemudian memverifikasi hadis ini. Oh, ini hadis sahih. Benar ini hadis Nabi sahih. Hadis ini hasan. Hadis ini dhaif. Hadis ini maudhu. Bukan, ini bukan hadis. Kan begitu. Kenapa sampai ada ulama yang meneliti hadis? Kemudian ini ditentukan sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kenapa ada yang seperti itu? Karena ini kaitannya dengan Nabi. Ya. Kalau kaitannya dengan Nabi, kita itu harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa masuk pada hadis man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kan begitu. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Kan begitu. Loh, hadis itu diteliti oleh ulama. Ya, kenapa diteliti? Karena kaitannya dengan Nabi. Kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Begitupun itu peninggalan-peninggalan Nabi itu. Orang yang mengaku punya peninggalan Nabi ini itu sebenarnya harus diteliti juga, harus diverifikasi juga. Apakah betul itu peninggalan Nabi? Kalau betul, ya harus kita harus kita jaga, harus kita rawat. Tapi kalau ternyata bukan, ya harus kita bilang bukan dong. Kalau memang sebelumnya kita sudah tahu itu bukan, ya jangan bilang peninggalan Kanjeng Nabi. Ya, itu masuk mangkat ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu berdusta atas nama Nabi namanya. Sama seperti nasab itu. Yang sampai saat ini masih ramai itu. Kenapa ada perlu penelitian nasab? Karena biar tidak berdusta atas nama Nabi. Karena itu kaitannya dengan Nabi. Apapun yang berkaitan dengan Nabi, maka harus diteliti. Bukan karena benci, bukan karena benci kepada orang yang membawakan hadis, bukan karena benci kepada orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi, bukan, atau bukan karena benci kepada orang yang mengaku memiliki rambut Nabi misalkan, bukan, tapi karena ini ada kaitannya dengan Nabi. Makanya harus kita teliti, harus kita verifikasi, harus kita buktikan kebenarannya. Nah, kalau tidak ada kaitannya dengan Nabi misalkan, ya tidak perlu, ya buat apa? Tidak perlu. Saya punya cincin peninggalan Marsono misalkan. Ya siapa Marsono? Silakan saja. Ya. Marsono, siapa Marsono? Kan begitu. Saya keturunannya Marsono, ya silahkan. Siapa Marsono? Kan begitu, nggak perlu diteliti. Marsono pernah berkata, ya silahkan. Karena Marsono siapa? Tetapi kalau misalkan Nabi berkata, nah itu memang harus kita teliti, bos. Saya turunan Nabi, ya harus kita teliti. Gitu loh. Atau saya punya peninggalan Nabi, ya harus kita teliti, harus kita verifikasi, harus kita buktikan. Kenapa? Karena bawa-bawa Nabi. Jangan sampai berdusta atas nama Nabi. Yang paling penting adalah kenapa kita harus tidak mudah percaya. Kenapa kita harus ada verifikasi dulu, ada pembuktian dulu. Agar kita tidak dibodohi atas nama Nabi. Begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.